Shalom, selamat malam sahabat GPIB yang terkasih. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Ruth Marcel Avelia, yang saat ini melayani sebagai pendeta jemaat di GPIB Jemaat Siloam Kota Baru, Pospelkes Pancaran Kasih Tapung Makmur, dan juga Pospelkes Pancaran Kasih Nagamas Estate. Sebelum kita mengakhiri segala aktivitas kita di hari ini, maka marilah kita sejenak mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Maka sebelumnya, mari kita menyatukan hati untuk kita memohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena setiap rahmat dan berkat yang Tuhan selalu curahkan dalam kehidupan kami, sehingga di malam hari ini kami boleh menyelesaikan segala aktivitas yang kami lakukan. Tuhan telah menjaga, memelihara, dan menyertai kami dari pagi sampai di malam hari ini. Maka sebelum kami menutup segala aktivitas ini, biarkanlah hati serta pikiran kami pun dibaharui juga oleh sabda kebenaran firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, kiranya firman yang akan kami dengarkan dan kami renungkan bersama-sama akan menjadi berkat dan menjadi sumber pedoman serta keteguhan hati dan iman bagi hidup setiap kami. Kami telah siap mendengarkan sabdamu, rahmat Tuhanlah yang memelihara hati dan pikiran kami. Amin. Mari kita mendasari perenungan kita di malam hari ini dengan bacaan dari Bilangan pasal 33 ayat 55 sampai 56. Bilangan pasal 33 ayat 55 sampai 56, demikian firman Tuhan menyatakan, "Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk di negeri itu dari hadapanmu, maka orang-orang yang kamu biarkan hidup dari mereka akan menjadi seperti duri di matamu dan onak di pinggangmu. Dan mereka akan menyerang kamu di negeri yang kamu diami itu. Aku akan melakukan terhadapmu seperti yang kurancangkan untuk melakukan terhadap mereka." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, tapi lebih berbahagia bagi kita yang mau mengerjakannya juga dalam hidup sehari-hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Sebuah bakteri yang kecil, sekalipun ukurannya sangat kecil, bahkan mungkin tidak kasat mata, bisa menyebabkan suatu penyakit yang sangat luar biasa bagi tubuh kita. Bakteri ini bahkan bisa merusak organ-organ tubuh kita yang sehat dan juga membuat kita yang dahulu sehat, kuat menjadi lemah dan ringkih. Hal ini sama dengan dosa. Dosa yang kita lakukan mungkin pada mulanya adalah sebuah dosa-dosa kecil yang kita rasa itu adalah perbuatan yang remeh dan tidak akan berdampak banyak bagi hidup. Tapi dosa yang kecil jika dilakukan terus-menerus dan dipelihara sepanjang hidup, lama-kelamaan dia akan merusak seluruh kehidupan kita. Hidup yang dahulu baik, hidup yang dahulu benar di mata Allah, kini hanya ada dinaungi dengan dosa. Dan hari ini kita melihat bagaimana Allah juga memperingatkan bangsa Israel agar mereka tidak mengulangi kesalahan leluhurnya, mengulangi kesalahan generasi-generasi penerusnya. Karena hanya sedikit lagi mereka akan menempati tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Mereka akan memasuki tanah Kanaan dan Tuhan tidak ingin mereka kembali jatuh dalam dosa-dosa yang sama. Bagian yang menjadi bacaan kita di malam hari ini merupakan bagian akhir dari perjalanan bangsa Israel ketika hendak memasuki tanah Kanaan. Telah sekian puluh tahun bangsa Israel dibuat oleh Allah berputar-putar di padang gurun. Ini karena dosa dan kesalahan yang mereka lakukan sehingga Allah menghukum mereka melakukan perjalanan selama 40 tahun mengitari gurun untuk bisa memasuki tanah Kanaan. Bahkan dalam perjalanan di gurun, generasi-generasi yang lama sudah mati. Dan yang akan memasuki tanah Kanaan saat ini adalah generasi-generasi baru yang mungkin kurang memahami, kurang mengerti tentang pekerjaan dan karya Allah yang sudah dinyatakan bagi hidup nenek moyang mereka. Dan ketika mereka memasuki tanah Kanaan, sebenarnya
Tanah Kanaan bukanlah suatu wilayah yang kosong, suatu wilayah yang tidak ada penduduknya, tapi tanah Kanaan itu didiami oleh bangsa Kanaan. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah, bahkan tidak menyembah Allah. Orang-orang Kanaan adalah orang-orang yang menyembah berhala-berhala. Oleh karenanya Allah mengeluarkan sebuah perintah kepada segenap bangsa Israel yang bisa kita baca dalam ayatnya yang ke-55. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi selumbar di matamu dan seperti duri yang akan menusuk lambungmu. Dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Ayat ini saya ambil dari Alkitab Terjemahan Baru 1. Allah memberikan sebuah perintah agar bangsa Israel menghalau, mengeluarkan, menumpas seluruh bangsa Kanaan yang berdiam di tanah itu. Bahkan bukan hanya orang-orangnya, tapi mesbah-mesbah penyembahan berhala harus ditumbangkan. Perintah Allah ini dikeluarkan bukan karena Allah tidak menghargai kehidupan manusia, bukan karena Allah tidak mengasihi orang lain selain daripada bangsa kepunyaannya. Tapi Allah ingin agar umatnya ketika memasuki tanah perjanjian itu senantiasa mempertahankan kekudusan hidup. Allah jauh lebih memahami bagaimana situasi hidup yang dialami oleh bangsa Israel. Bagaimana konflik, bagaimana perilaku mereka sebagai umat Allah. Sebab ketika mereka dalam perjalanan memasuki tanah Kanaan, Allah sudah menyaksikan banyak ketidaksetiaan dan pengkhianatan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka mudah terbuai dengan iming-iming yang ada di sekeliling mereka. Mereka mudah berpaling dari Allah dan menyembah Allah-Allah lain, Allah-Allah bangsa lain yang hidup dan tinggal di sekitar mereka. Oleh karena itulah Allah tidak ingin bangsa Israel mengulang kesalahan yang sama. Allah ingin agar generasi yang baru, generasi yang hendak memasuki tanah perjanjian ini hidup seturut dengan kehendak Allah, bahkan mempertahankan kekudusannya, mempertahankan relasi yang sudah harmonis dengan Allah. Sehingga ketika kehadiran bangsa Kanaan itu tetap dibiarkan hidup, bahkan hanya sedikit saja dari bangsa Kanaan itu yang dibiarkan tinggal dan menetap di antara orang Israel, maka mereka akan menjadi seperti selumbar di mata dan juga menjadi duri yang menusuk ke lambung. Selumbar adalah sebuah serpihan kayu yang sangat kecil, yang mungkin seringkali kita rasakan ketika itu baru menusuk ke dalam kulit dan ke dalam daging kita. Satu serpihan kecil jika dibiarkan terus-menerus menusuk kulit dan daging, lama-kelamaan akan menimbulkan infeksi yang bisa saja merusak organ kita. Dan sama halnya dengan kehadiran bangsa Kanaan. Sekalipun hanya sedikit dari mereka yang dibiarkan tinggal, tapi bangsa yang sedikit itu bisa saja menjadi pengaruh buruk bagi bangsa Israel. Bisa saja menjadi pembawa penderitaan, membawa dosa dan kesalahan yang sama seperti yang pernah dilakukan oleh nenek moyangnya dahulu. Oleh karenanya Allah mengingatkan, jangan biarkan biar hanya sedikit yang tinggal, tapi selesaikan semua itu agar engkau dapat hidup kudus sebagaimana Allah menghendaki umatnya hidup dalam ketaatan dan juga kesetiaan. Ayat 56. Allah menutup perintah ini dengan memberikan suatu penegasan, suatu konsekuensi yang harus mereka terima apabila mereka tidak mengindahkan perkataan Allah. Allah tidak akan segan-segan menimpakan hukuman yang sama dengan hukuman yang Allah berikan kepada bangsa Kanaan apabila bangsa Israel tidak mengerjakan perintah Allah. Hal ini hendak menunjukkan sifat Allah yang adil dan benar. Ketika kita berbuat baik, Allah akan mengganjar kebaikan kita juga dengan berkat. Tapi sebaliknya, ketika kita berbuat jahat, ketika kita berbuat dosa, ketika kita hidup tidak setia kepada Allah,
maka perilaku kita juga akan diganjar oleh Allah dengan suatu hukuman. Allah tidak pernah pandang bulu ketika dia menyatakan berkat atau bahkan menyatakan hukuman itu. Sebab siapapun di hadapan Allah itu adalah sama. Sekalipun itu adalah bangsa Israel. Ketika mereka hidup dalam ketidaksetiaan, maka Allah juga akan menghukum mereka. Oleh karenanya, kita diajak untuk merefleksikannya dalam hidup kita sehari-hari sebagai orang percaya di masa kini. Bahwa pesan yang disampaikan oleh firman Tuhan di malam hari ini bukan hanya berlaku bagi bangsa Israel di masa itu, tapi juga turut berlaku bagi kehidupan kita yang masih hidup di masa kini. Maka mari kita merefleksikannya. Pertama, kehadiran bangsa Kanaan dikatakan seperti selumbar di mata dan duri yang menusuk di lambung. Suatu hal yang kecil dan tampak remeh, tapi jika dibiarkan terus-menerus tinggal dan menetap, akan memberikan suatu dampak yang besar, bahkan merusak keseluruhan hidup bangsa Israel. Seperti dosa yang kita lakukan sehari-hari. Kita mungkin secara sadar ataupun tidak sering melakukan tindakan yang tidak benar di hadapan Allah. Kita berdosa, kita melakukan kesalahan, kita menyakiti hati Allah. Dan kita merasa bahwa dosa-dosa yang kita lakukan itu hanyalah suatu hal yang kecil, hanyalah suatu hal yang remeh, hanyalah suatu hal yang tidak besar. Tapi percayalah, ketika dosa yang kecil selalu ditumpuk, diulang, terus-menerus akan memberikan dampak yang buruk. Dosa yang kecil tadi akan merusak hidup kita yang baik. Hidup kita yang kudus di hadapan Allah menjadi tidak lagi kudus dan tidak berkenan di hadapan Allah. Misalnya saja, ketika kita berbohong, kita mungkin merasa kebohongan-kebohongan yang kita lakukan itu tampak kecil, tampak remeh, hanya menutupi kesalahan-kesalahan yang kecil. Dan kebohongan itu setiap hari kita lakukan, terus-menerus kita lakukan, terus kita tumpuk dosa-dosa yang sama, kebohongan-kebohongan yang sama. Dan jika kita teruskan demikian, maka kebohongan itu lama-lama menjadi sebuah kebohongan yang besar, yang menggerogoti tubuh kita ini dengan dosa, yang membuat kita menjadi hamba dosa, yang merusak relasi kita dengan Allah. Relasi yang dahulu harmonis, relasi yang dahulu baik akan rusak dan terceraikan lagi karena dosa kecil yang kita buat dan kita tumpuk hari demi hari. Sebab Allah yang memanggil kita adalah Allah yang kudus. Allah menghendaki agar hidup kita sebagai manusia juga adalah hidup yang kudus, yang jauh daripada dosa. Maka mari, jangan berkompromi sekalipun itu dengan dosa-dosa yang kecil. Jangan biarkan kita hidup terus menetap dengan dosa-dosa. Tapi marilah kita menjaga kemurnian, menjaga kekudusan hidup sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk hidup baik dan hidup taat di hadapannya. Kedua, Allah adalah Allah yang adil dan benar. Sekalipun bangsa Israel dikatakan sebagai bangsa yang dikasihi, bangsa yang istimewa, bangsa pilihan Allah, tapi ketika mereka berbuat dosa, Allah tidak segan-segan mengganjar mereka dengan hukuman. Allah tidak pandang bulu ketika menimpakan hukuman bagi bangsa yang tidak setia dan tidak taat kepadanya. Dan hal ini harus kita ingat terus-menerus sepanjang hidup kita. Sebab segala perilaku, segala perbuatan yang kita lakukan saat ini, itu punya ganjaran dan konsekuensinya masing-masing. Kita semua sebagai manusia memang diberikan anugerah untuk free will. Kita punya kehendak bebas, kita bebas berbuat, berperilaku. Tapi ingatlah bahwa dalam kehendak bebas kita juga dikaruniakan akal budi untuk bertanggung jawab dalam setiap perkara yang kita kerjakan. Maka marilah kita berusaha untuk berbuat bijak dalam berperilaku. Kita tidak hanya mengedepankan nafsu dan ego, tapi yang kita utamakan adalah hikmat yang Tuhan anugerahkan. Sehingga perilaku kita bukanlah perilaku yang menyimpang dari Allah, bukanlah perilaku yang menyakiti hati Allah, atau perilaku yang membawa keburukan bagi sesama kita. Tapi biarlah perilaku yang kita lakukan adalah semuanya berkenan kepada Allah dan menyatakan kasih Allah. Sebab apa yang kita kerjakan hari ini, itu akan kita tuai nanti.
Apa yang kita tabur baik, maka juga kita akan tuai itu dengan baik. Maka bijaklah dalam bertindak, bijaklah dalam berkata-kata, bijaklah juga dalam berpikir. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan menutup renungan kita di malam hari ini dalam doa bersama. Mari kita satukan hati dan pikiran untuk menaikkan doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena firman yang sudah boleh kami dengar, sabda yang boleh kami renungkan bersama. Kiranya sabda itu juga akan menjadi sumber kekuatan dan pelita bagi jalan hidup kami. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami tidak hanya mendengar dan merenungkan, tapi kami juga diberikan kekuatan untuk kami mengerjakan sabda itu ya Tuhan. Biarlah dalam seluruh hidup kami tidak berkompromi dalam dosa. Sekecil apapun dosa itu kami tidak akan berkompromi dengannya. Tapi kami mau terus mengerjakan sabdamu. Kami mau terus hidup kudus hanya dalam naungan kasih-Mu. Bila saat ini kami juga akan melanjutkan dengan istirahat di malam hari. Kiranya Tuhan memberkati dan menjaga kami. Agar hidup kami pun terus berada dalam penyertaan Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih bagi sahabat GPIB yang sudah bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hidup kita bersama. Shalom.